Pernahkah Anda merasakan nyeri pada dada bagian kiri Anda? Rasa nyeri yang seperti menusuk-nusuk pada dada bagian kiri. Atau pernahkah Anda merasakan sesak nafas, kesulitan bernafas yang berlebihan? Bahkan tak jarang pula ada beberapa pasien yang sampai mengalami batuk akibat sesak nafas tadi. Atau pernahkah pula Anda merasakan denyut jantung yang berlebihan? Jantung berdetak lebih kencang dibanding dengan biasanya. Atau pernahkah juga Anda merasakan bagian tengkuk belakang leher Anda terasa kaku? Atau di bagian punggung Anda, lebih tepatnya di tulang belikat, terasa keras dan kaku? Atau bahkan Anda juga merasakan pusing yang berlebihan, merasa pusing yang terasa berputar-putar atau biasa disebut dengan vertigo. Secara global, apabila Anda merasakan ada gejala seperti yang ada di gambar ini, Anda perlu mewaspadai perihal kesehatan Anda. Halo, jumpa kembali bersama saya Rizky Darmawan Priyanto. Kali ini saya akan bahas mengenai penyakit jantung dan penyumbatan pembuluh darah. Penyakit jantung yang paling ditakuti adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Itu menyebabkan kadar oksigen yang dialirkan darah ke jantung jadi berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena dua hal, yaitu aterosklerosis dan arteriosklerosis, yaitu satu kondisi menyempitnya atau tertutupnya aliran darah secara menyeluruh dalam pembuluh darah. Aterosklerosis adalah penumpukan endapan lemak pada dinding bagian dalam dari arteri. Lemak dan kolesterol jahat atau LDL bercampur mengakibatkan terbentuknya plak. Tumpukan plak ini mengakibatkan penyempitan diameter pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Sedangkan arteriosklerosis adalah pengerasan dinding arteri yang disebabkan oleh mengendapnya kalsium. Hal ini sering juga disebut sebagai pengerasan dinding pembuluh darah. Karena pengerasan pembuluh darah ini, maka pembuluh darah kehilangan elastisitasnya dan meningkatkan tekanan darah atau bahkan robek. Dan apabila ada trombus atau gumpalan darah besar, maka bisa dipastikan akan terjadi penyumbatan pembuluh darah secara menyeluruh. Bahkan trombus yang besar dapat pecah menjadi embolisme dan menjadi penyebab penyumbatan di tempat lainnya. Apabila seseorang telah mengalami penyempitan pembuluh darah, maka hampir bisa dipastikan akan mengalami beberapa ciri seperti di gambar ini. Dan apabila Anda mengalami ciri-ciri seperti ini, seperti di gambar ini, maka hampir bisa dipastikan Anda telah memiliki gejala jantung, dan jika dibiarkan akan sangat berakibat fatal. Ingat, jika penyumbatan terjadi di area jantung, maka Anda akan mengalami serangan jantung yang berakibat fatal dan sewaktu-waktu. Sedangkan apabila penyumbatan terjadi di area pembuluh darah otak, maka hampir bisa dipastikan Anda akan terkena serangan stroke. Solusi dari kedokteran mengatasi penyumbatan pembuluh darah adalah dengan pasang ring. Berikut sedikit gambaran bagaimana proses pasang ring. Saat sudah diketahui adanya penyumbatan pembuluh darah, menggunakan alat khusus yang disebut dengan kateter akan dimasukkan melalui pembuluh darah, biasanya melalui paha. Sebuah kawat kecil akan dimasukkan menuju titik penyumbatan. Berikutnya kateter akan masuk mengikuti aliran kawat sampai titik penyumbatan. Saat sudah mencapai titik penyumbatan, sebuah balon akan dikembangkan hingga membuka penyumbatan pada arteri. Pada saat itulah stent terpasang dan terus berada di dalam pembuluh darah yang tersumbat. Namun, apakah pemasangan stent atau biasa dikenal dengan pasang ring merupakan solusi yang terbaik? Anda bisa bayangkan jika pembuluh darah kita terpasang stent seperti ini. Prosesnya seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Pertanyaannya yang muncul adalah, apakah pemasangan stent atau biasa dikenal dengan pasang ring merupakan solusi yang terbaik? Dan apakah seseorang yang sudah pasang ring
pasti tidak akan mengalami penyumbatan kembali? Ternyata jawabannya adalah tidak. Dalam beberapa kasus, sering kita temukan bahwa seorang pasien yang sudah pernah pasang ring mengalami penyumbatan pembuluh darah kembali, dan akhirnya disarankan untuk pasang ring kembali. Dan tentunya hal itu tidak akan memakan biaya yang sedikit. Bahkan untuk sebagian golongan tergolong sebagai biaya yang sangat besar. Lalu kenapa hal itu terjadi? Tumpukan lemak di dinding pembuluh darah belum hilang dan tidak hilang, dan sangat mungkin untuk semakin tebal dan menjadi penyebab penyumbatan terjadi kembali. Dan yang kedua adalah kolesterol jahat atau LDL tidak berkurang dan dapat menjadi penyebab penyumbatan pembuluh darah akan terjadi kembali.